Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Prodi saya yaitu Ekonomi Syariah. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana tugas yang saya ambil yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Simak video selengkapnya. Baik, sebelum memulai, apa itu ejaan? Ejaan adalah kaidah atau aturan tentang cara menulis bahasa secara tertib dan benar, terutama dalam hal penulisan huruf, penulisan kata, maupun pemakaian tanda baca. Jadi, bukan hanya soal benar atau salah dalam penulisan kata, tetapi juga menyangkut keteraturan dan ketepatan dalam menyampaikan makna. Misalnya, penggunaan huruf kapital yang salah bisa membuat nama orang tampak seperti kata benda biasa. Oleh karena itu, ejaan penting dipahami semua penulis, siswa maupun profesional agar bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu penerapan ejaan dalam bahasa Indonesia. Penerapan ejaan bahasa Indonesia adalah pengguna kaidah penulisan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI dalam berbagai bentuk komunikasi tertulis baik formal maupun non-formal. Apa sih tujuan penerapan ejaan dalam bahasa Indonesia? Yakni menjamin kejelasan dalam ketepatan pesan tertulis, menyeragamkan penulisan agar mudah dipahami pembaca, menumbuhkan sikap disiplin berbahasa yang baik dan benar. Jadi, penerapan ejaan sangat penting agar tulisan kita tidak menimbulkan makna ganda. Misalnya, penulisan yang salah pada tanda baca bisa menyebabkan pembaca salah mengartikan maksud kita. Dalam dunia akademik, birokrasi dan media, ejaan yang tepat adalah bentuk tanggung jawab dan profesionalisme. Selanjutnya, pemakaian tanda bacaan dalam ejaan bahasa Indonesia. Tanda bacaan adalah simbol dalam tulisan yang digunakan untuk memperjelas struktur kalimat, memisahkan bagian-bagian teks, dan menunjukkan intonasi atau maksud tertentu dalam bahasa tertulis. Untuk fungsi tanda baca, menyusun struktur kalimat agar mudah dipahami, menghindari makna ganda, menunjukkan jeda penegasan pertanyaan atau seruan. Contoh tanda baca dan penggunanya. Tanda nama contoh pengguna. Titik, saya suka membaca. Koma, saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Dan untuk titik dua, perhatikan hal berikut. Disiplin, jujur, dan sopan. Titik koma, ayah membaca koran, ibu memasak di dapur. Tanda tanya, apakah kamu sudah makan? Tanda seru, hati-hati jangan lewat situ. Untuk tanda petik, ibu berkata, jangan lupa sarapan. Tanda kurung, Jakarta, ibu kota Indonesia, sangat padat. Jadi, tanda baca sangat mempengaruhi makna dalam kalimat. Misalnya, kalimat, ayo makan Budi, berbeda dengan makna dari ayo makan Budi. Kesalahan tanda baca bisa membuat kalimat menjadi lucu atau bahkan membingungkan. Jadi, sangat penting dipahami penggunanya. Selanjutnya yaitu tujuan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian tujuan ejaan adalah alasan atau manfaat utama dari penggunaan kaidah ejaan yang benar dalam penulisan bahasa Indonesia berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Selanjutnya, tujuan utama penggunaan ejaan. 1. Menyeragamkan penulisan. 2. Memperjelas makna. 3. Mendukung komunikasi efektif. 4. Menjaga keutuhan bahasa. 5. Sebagai pedoman baku dalam dunia akademik dan resmi. Jadi, bayangkan jika setiap orang penulis menulis kata dan kalimat dengan gaya sendiri, tanpa aturan komunikasi tertulis, akan menjadi kacau. Ejaan hadir untuk mencegah itu. Dengan ejaan yang baku, tulisan menjadi rapi, seragam, dan maknanya jelas, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun media.